A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid kita tercinta, Masjid Syafiul Ummah, untuk melaksanakan buka bersama dan juga sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika nanti di hari kiamat nanti seluruh umat manusia dikumpulkan dalam satu tempat, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang memiliki suhu sangat tinggi, yang artinya sangat panas, karena ada riwayat yang mengatakan matahari hanya berjarak 1 jengkal di atas kepala manusia. Tempat itu adalah padang mahsyar. Di antara kita ada salah satu seorang yang sangat super sibuk, mondar-mandir, bolak-balik sana sini. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu juga Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, bangkitlah, minta, pasti aku beri." Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum Allah menepati janji kepada kita semuanya." Kata Allah, "Mintalah wahai Muhammad, pasti saya akan beri." Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, berikanlah saya izin untuk memberikan minum kepada umat-umatku. Mereka kehausan, mereka kepanasan. Saya kasihan ya Allah. Wahai Muhammad, saya buatkan engkau telaga Al-Kautsar. Berikanlah minum kepada mereka." Masya Allah, itulah sosok Nabi Muhammad, yang mana beliau ini merupakan salah satu orang yang diberikan janji, jaminan untuk masuk surga paling nikmat, surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Tetapi Nabi Muhammad tetap memilih untuk membersamai para umatnya. Maka kita semuanya berdoa agar senantiasa menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama untuk bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Ada salah satu ayat yang Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 32 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayat ini cukup menarik untuk kita bahas sore kali ini, karena pada ayat ini Allah memberikan sebuah analogi kepada seorang yang ahli maksiat,
Orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, selalu melanggar perintah daripada Allah. Dalam ayat ini dijelaskan, wa idza ghasyahum maujun kadzulal. Orang ahli maksiat tersebut akan digulung oleh ombak, badai yang sangat besar. Ombaknya itu dalam ayat ini dijelaskan maujung kadzulal, seperti awan yang sangat tebal. Kemudian orang tersebut da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya baginya. Seorang itu ketika hidupnya ada di ujung tombak, meminta ampunan kepada Allah, dia bersolat, dia tobat, dia berzikir kepada Allah. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Maka ketika Allah sudah menyelamatkannya, Allah menempatannya kepada tepian laut yang tadi di tengah laut, kemudian Allah selamatkan di tepi laut, faminhum muqtasid. Maka sebagian dari mereka ada yang bertaubat dan juga ada yang lanjut maksiat. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya daripada ayat ini? Banyak. Salah satunya, Allah itu sebenarnya tahu ketika kita sedang dalam keadaan yang kepepet, kita dalam ujian Allah, kita meminta ampunan kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Dan Allah juga tahu bahwasanya kita suatu hari akan mengulang hal tersebut. Jadi ibaratnya kalau kita bahasa kasarnya itu, kita membutuhkan Allah dikala ada butuhnya saja. Kemudian kita kembali kepada kemaksiatan. Nah, maka itulah sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Meskipun Allah itu tahu kemudian hari kita akan melakukan maksiat lagi, maka ketika itu juga Allah akan mengampuni kita kalau kita mohon ampunan, kalau kita minta seperti itu. Maka setidaknya kita jangan takut karena diri kita ini masih merasa kotor, diri kita ini masih merasa hina. Jangan segan-segan untuk meminta ampunan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Meskipun keadaan kita seperti apapun, keadaan kita hina, keadaan kita kotor, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Barang siapa yang berdoa, pasti Allah akan memberinya. Tergantung kita mau berdoa atau tidak. Karena sesungguhnya setiap orang itu memiliki cobaannya masing-masing. Jangan sampai kita berpikiran dalam diri kita bahwasanya cobaan itu merupakan sebuah hal yang sangat sial bagi kita. Allah tidak sayang kepada kita. Justru kebalikannya, justru dengan Allah memberikan kita cobaan, memberikan kita permasalahan yang sangat besar sekalipun, itu merupakan bentuk sayang Allah kepada kita semuanya. Fitrah manusia memang seperti itu. Terkadang kita harus dijatuhkan terlebih dahulu, baru kita kembali kepada Allah. Kita diberikan cobaan, baru kita kembali kepada Allah. Maka itulah cara Allah mendekatkan hambanya kepada Allah. Karena sudah terbukti juga, Allah memanggil kita dalam sehari itu ada 5 kali. 5 waktu sholat kita diwajibkan 5 kali, juga ada azan dalam sehari. Tapi bagaimanakah manusia ini menanggapi azan tersebut? As-salatu khairum minan naum. Ketika sholat subuh, mungkin ada sebagian yang pergi ke masjid, ada juga yang melaksanakan sholat munfarid di rumahnya masing-masing, ada yang berjamaah dengan keluarganya di rumah. Tetapi ada juga yang sebagian masih tertidur pulas. Allah jelaskan tadi dalam surat, faminhum muqtasid, ada yang bertobat, ada yang maksiat, seperti itu.
Ketika sholat zuhur, hayya 'alas sholat. Nah, masih sibuk kerja. Sebagian ada yang menunaikan ibadah juga. Ada yang masih sibuk, ada yang capek dan lain sebagainya. Kemudian sholat asar, kita juga dipanggil sore-sore, selesai kerja, capek, akhirnya ditunda. Ada juga yang ketiduran, akhirnya lupa sholat asarnya. Sholat maghrib kita juga dipanggil. Mungkin kalau sekarang sholat maghrib mungkin pada bangun semuanya, melaksanakan semuanya, karena kita nunggu bukanya. Mungkin kalau sekarang ini bulan Ramadan. Tapi kalau hari-hari biasa, karena sorenya sudah capek kerja, kita ketiduran, akhirnya bangun-bangun sudah sholat isya, sholat asar, maghrib, kita tinggalkan. Kemudian sholat isya sama seperti itu. Sekarang Ramadan ada taraweh, sekalian kita sholat isya, lanjut kita melaksanakan sholat taraweh. Kalau hari-hari biasa belum tentu. Mungkin karena habis capek kerja, habis maghrib kita tidur, kemudian bangun-bangun sudah subuh atau mungkin sudah terbit fajar, kita tidak sadar bahwasanya sebetulnya kita harus menghadap Allah 5 kali dalam sehari. Itulah kenapa Allah selalu memberikan kita ujian, cobaan. Ya emang karena kita itu harus selalu dekat dengan Allah. Tidak apa-apa ketika kita diberikan cobaan kita baru berdoa. Ya memang seperti itu cara Allah. Siapa tahu ketika kita diberikan cobaan, kita bertaubat ketika itu, kita keterusan. Contohnya kita sholat taubat selama 40 hari. Dawaman. Ada yang mengatakan bahwasannya sesuatu hal kebaikan ibadah ketika kita lakukan selama 40 hari berturut-turut itu akan menjadi kebiasaan untuk seterusnya. Seperti itu. Itulah cara Allah mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat tersebut mengatakan wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khottarin kafur. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih. Maka sungguhnya kalau kita sudah ditolong, kalau kita sudah diberikan ampunan kepada Allah, maka alangkah baiknya kita terus melakukan tobat tersebut dan meninggalkan kemaksiatannya, bukan malah kita melakukan maksiat lagi. Tapi meskipun sedemikian rupa Allah tetap mengampuni kita. Kita tobat, kemudian maksiat, diberikan ujian, kita tobat lagi, kita maksiat lagi, begitu terus. Manusia seperti itu. Itu sudah hal yang fitrah bagi manusia. Tapi alangkah baiknya ketika kita tobat untuk sampai akhir hayat kita, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Nauzubillah min dzalik, kita mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah. Jangankan kita, Pak, Fir'aun musuhnya Nabi Musa itu pun ketika Allah menenggelamkannya di Laut Merah, ketika itu Nabi Musa membelah lautnya, kemudian dikejar oleh Fir'aun. Ketika itu pula Nabi Musa selamat, sudah sampai ke tepian terlebih dahulu, kemudian Fir'aun membuntuti-nya dari belakang. Allah tutup jalannya yang terbelah tersebut di tengah laut. Fir'aun akan bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah, Allah ampuni. Tapi ketika itu malaikat sumpal mulutnya agar Fir'aun tidak mengatakan la ilaha illallah. Nah, dari situ Allah sebetulnya menerima taubat dari siapapun hambanya yang mau bertaubat. Tapi dengan kejadian Fir'aun tersebut, malaikat tidak ridho gitu, karena sudah begitu kejinya melakukan perbuatannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Selain itu ayat ini, ayat 32 surat Luqman ayat 32 ini juga menjelaskan sifat dasar manusia, terutama mereka yang kufur atas
nikmat yang Allah berikan, apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung dan hampir menenggelamkan kapal yang mereka tumpangi, mereka akan kembali ke fitrahnya. Mereka memohon ampunan, yakni menyeru Allah seraya memohon keselamatan darinya dengan tulus, ikhlas serta beragama, yakni pernyataan sikap yang tunduk dan patuh kepada Allah, bahkan berjanji tidak menyekutukannya. Padahal sudah berjanji dalam taubatnya itu, saya nggak akan ulangin lagi ya Allah. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka dari ombak besar tersebut sehingga mereka selamat sampai daratan, maka sebagian mereka ada yang tetap menempuh jalan yang lurus dan mengakui keesaannya. Adapun juga yang tetap mengingkari ayat-ayat kami, padahal dia memohon pertolongan kami saat tertimpa cobaan. Sesungguhnya mereka itu hanyalah seorang pengkhianat yang tidak kenal kata terima kasih kepada Allah. Maka dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pengakuan tentang keesaan Allah merupakan fitrah manusia yang bisa disimpangkan dalam waktu tertentu. Namun di saat kritis, kesadaran tersebut akan muncul kembali. Allah sendiri sudah menjelaskan dalam surat Luqman ayat 32 ini bahwasanya fitrah manusia memang seperti itu. Terkadang tobat, terkadang maksiat, terkadang mohon ampunan, terkadang kita juga lupa. Maka jangan sampai diri kita termasuk orang-orang yang berkhianat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.